Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Setelah Sue Ying selesai memberikan perintahnya, dia membawa naga ajaibnya dan menuju ke pintu depan Istana Suci Awan Selatan. Kenapa kamu tidak membuka pintu? Markis Kuming meraung. Honglonglong gelombang, dua pintu yang menjulang tinggi didorong terbuka dengan ledakan. Sebenarnya, semua yang terjadi di luar dapat dilihat dengan jelas dari dalam Istana Suci Awan Selatan ibu kota negara Zhao yang berapi-api. Hanya saja mereka takut dengan bagaimana Chang Suwang, seorang ahli tingkat 9 dan kelompok bawahannya diubah menjadi sebuah karya seni. Chang Suwang adalah seseorang yang mengolah tubuh tanpa kematian pedang langit dengan sempurna. Bahkan Dewa Kosmos pun kesulitan untuk membunuhnya. Satu gerakan, dalam satu contoh, berubah menjadi sebuah karya seni. Saat pintu terbuka, sekelompok ahli dari Istana Suci Awan Selatan berdiri di dekat pintu masuk dengan tertib. Mereka dipimpin oleh dua ahli Primal Chaos. Kelompok yang terdiri dari 100 orang ini mengeluarkan aura agung saat mereka memberi hormat, kakak senior Sue Ying. Ini adalah aturan dari agama Suci Awan Selatan. Semua murid luar harus menyapa murid dalam, saudara atau saudari murid senior, dengan hormat. Dan murid batinia satu tingkat lebih rendah dari murid pribadi dan harus melakukan hal yang sama. Sue Ying mengangguk mengiyakan. Dia membawa pelayannya masuk. Saudara Chunqi, mengapa Anda tidak mengatur tempat akomodasi untuk saudara Sue Ying sekarang? Markis Kuming berteriak. Ya. Salah satu pria primal Chaos tampan dan kecoklatan terkemuka secara alami mengakui, saudara Sue Ying, tolong ikuti saya. Semua murid yang hadir, dan bahkan para pembudidaya di kejauhan yang memperhatikan tempat ini, tidak peduli apakah mereka hanya pembudidaya biasa yang menonton atau ahli dari keluarga kerajaan Firi Zhao Nation yang berharap kedua agama besar bertarung, atau iblis besar dari danau besar setan hitam, merasakan hawa dingin di punggung mereka ketika mereka pemuda berjubah putih itu dikawal oleh murid-murid dari agama suci Awan Selatan. Sungguh Yingsan Sue Ying. Dia memang seorang ahli yang mencapai kekuatan tingkat ke-10 hanya dalam 1,5 miliar tahun dan bisa bertarung melawan Master Iblis Awan Putih secara langsung. Setelah menjadi murid Raja Awan Selatan, dia menjadi lebih menakutkan. Setan Primal Chaos Realm tua duduk sendirian di sebuah restoran beberapa juta kilometer jauhnya saat dia menyaksikan prosesnya. Dia tahu bahwa agama suci Awan Selatan pasti akan membalas ketika Sekte Pedang Langit memaksa masuk. Menurut pendapatnya, dia hanya terkejut ketika Sue Ying muncul. Namun demikian, melihat teknik itu, lukisan spektakuler, yang mengubah seorang ahli seperti Chang Suwang menjadi sebuah karya seni, dan gulungan lukisan yang digantung di dinding luar, jujur membuatnya terpana. Lukisan spektakuler, salah satu dari dua teknik penanaman rahasia dari Southern Cloud 12 Secret Styles. Ini adalah teknik tingkat ke-10. Namun, itu sama sekali tidak dapat menekan Chang Suwang. Pria tua Primal Chaos ini merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Chang Suwang telah meninggal begitu saja tanpa gembar-gembor, sampai-sampai aku bahkan tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Ini terlalu menakutkan. Dia jauh lebih menakutkan daripada selama pengorbanan darah. Petik 2. Yingsan Sue Ying kuat sejauh ini? Para ahli dari keluarga kerajaan Firi Zhao Nation merasa keberanian mereka goyah. Negara Zhao yang berapi-api adalah yang paling kacau dari 4 negara iblis hitam. Tapi justru karena kacau, yang membuat para ahli di sini semakin gila. Siapakah di antara mereka yang tidak bangkit dari menyembelih yang lain? Mereka semua bersemangat untuk menyaksikan pertempuran antara 2 dari 10 agama besar, Sekte Pedang Langit, dan agama suci Awan Selatan. Hanya saja Sue Ying ini terlalu brutal. Melihat tekniknya yang tampak lembut seperti angin, itu dieksekusi begitu saja. Namun justru karena ini, para ahli yang menyaksikan pertempuran merasa sangat gentar. Gantung di tempat yang lebih berbeda. Benar, itu tempatnya. Markis Kuming telah menghabiskan waktu yang cukup lama hanya untuk menggantung karya seni ini. Meskipun itu adalah tugas yang sederhana, dia dengan sengaja menghabiskan lebih banyak usaha dan waktu, dan bahkan secara khusus memasang susunan sederhana pada bingkai seni hanya untuk membuatnya bersinar secara konsisten. Itu benar-benar mempesona. Kalian berdua, tetap di sini dan jaga baik-baik. Markis Kuming mengatur dua bawahannya. Sebenarnya, dengan banyak susunan yang menutupi permukaan dinding luar Istana Suci Awan Selatan, tidak perlu khawatir tentang seni ini rusak. Alasan mengapa Markis Kuming melakukannya adalah untuk menamparkan wajah Sekte Pedang Langit. Peperangan kedua agama ini berlangsung sengit. Di permukaan, mereka berani membuat blokade dan membunuh beberapa murid luar.
Dalam kegelapan, segalanya lebih buruk. Lagi pula, bagi Raja Awan Selatan dan Raja Pedang Langit yang duduk tinggi di atas, kedua agama ini bisa memberi mereka kristal kosmos dalam jumlah besar. Kristal kosmos mewakili sumber daya, dan mereka secara alami tidak akan mundur di depan kesulitan. Wah, mereka telah berubah menjadi sebuah karya seni? Betulkah? Tapi itu adalah ahli dari Primal Chaos Realm. Setelah Markis Kuming selesai dengan menggantung karya seni, dia kembali ke Istana Suci Awan Selatan. Pada saat itu, banyak pengamat bergegas. Bahkan para ahli telah berteleportasi hanya untuk melihat seni itu dengan kaget. Bukan hanya mereka. Saat berita itu menyebar, beberapa murid klan aristokrat dari Firizao Nation bergegas dengan kereta mereka. Mereka datang untuk melihat seni itu dan meratap. Bagaimanapun, Chang Su-wang cukup terkenal di Sekte Pedang Langit. Demi menyebarkan agama, ia telah memberikan kontribusi yang signifikan. Karakter luar biasa seperti itu diubah menjadi karya seni dan digantung di sana? Itu Yingsan Sueying? Lukisan spektakuler Awan Selatan 12 gaya suci, bukankah ini hebat kan? Chang Su-wang tersingkir dengan begitu mudah olehnya? Semua orang membicarakan acara ini. Sampai-sampai bahkan murid klan aristokrat yang berada di tempat-tempat busuk juga membual tentang masalah ini. Mereka relatif kuat dalam hal latar belakang mereka, dan sebagian besar bisa menemukan legenda tentang dua teknik rahasia, penghancuran lengkungan, dan lukisan spektakuler. Mereka membual tentang masalah ini meskipun kebanyakan dari mereka hanya berada di Unity Realm dalam kenyataan. Beberapa bahkan Dewa Void biasa. Semakin lemah pembudidaya, semakin mereka suka berdebat tentang hal-hal tentang legenda itu. Jelas, Sui Ying dianggap sebagai legenda mutlak bagi mereka. Pada jarak lebih dari 50 juta kilometer dari Istana Suci Awan Selatan, dua sosok berdiri di udara. Mereka melihat ke arah Istana Suci Awan Selatan. Salah satunya, laki-laki berjubah ungu yang dingin memiliki ekspresi yang tampak seperti tertutup lapisan es. Di sampingnya ada seorang gadis berambut merah mempesona yang bergumam, "Tuan." Sungguh Yingsan Sueying. Mata pria berjubah ungu itu berkedip dengan dingin. Dikatakan bahwa fan leluhur yang legendaris ingin menerimanya sebagai murid. Dia memang cukup luar biasa. Dia, Raja Guntur Mo Chao, adalah kepala manajer untuk misi Sekte Pedang Langit untuk memasuki 4 negara iblis hitam. Dia hanyalah murid dalam dari Sekte Pedang Langit, tetapi statusnya lebih tinggi dari murid pribadi lainnya karena dia adalah salah satu dari 2 pelindung Dao yang dimiliki Sekte Pedang Langit saat ini. Gurunya bahkan lebih misterius. Meskipun tidak dipublikasikan, agama suci Awan Selatan secara samar-samar dapat menyimpulkan bahwa ia harus menjadi keberadaan yang mengerikan dari Myriad Realms Ancient Nation. "Tuan, apa yang harus kita lakukan?" Gadis yang mempesona itu berkata dengan suara lembut dari samping, "Haruskah kita mengundang 2 utusan untuk meminta bantuan?" Kali ini, misi untuk memasuki Black Devil Formation sangat penting bagi Sekte Pedang Langit. Oleh karena itu, Sekte Pedang Langit Myriad Realms dan bangsa kuno angin musim panas mengirim seorang ahli yang sangat kuat untuk membantu mereka dalam kegelapan. Bagaimanapun, kedua negara kuno ini telah mendapatkan cukup banyak dari Sekte Pedang Langit selama bertahun-tahun. Mereka pasti akan memberikan bantuan di saat-saat genting seperti ini. 2 dari mereka, Yingsan Sueying ini telah melenyapkan Chang Su-wang dengan membalik tangannya. Aku bahkan tidak bisa melihat dengan jelas teknik apa yang dia gunakan. Laki-laki berjubah ungu itu mencibir, tanpa memahami betapa kuatnya Yingsan Sueying, mustahil bagi kedua negara kuno untuk bertindak. Meskipun mereka mengandalkan 2 negara kuno, para ahli dari Sekte Pedang Langit masih menyimpan kebencian terhadap 2 negara kuno yang besar. Bagaimanapun, mereka menghabiskan begitu banyak usaha dan mempertaruhkan hidup mereka untuk menyebarkan agama, namun sebagian besar kristal kosmos telah diambil oleh 2 negara besar kuno. Selain itu, para pembudidaya dari negara-negara kuno itu sangat mencolok, dan mereka, para ahli dari Sekte Pedang Langit, masih harus menanggungnya. Mereka merasa dendam dan cemberut, namun mereka tidak punya pilihan. Siapa yang bisa menyinggung kedua negara kuno yang besar itu? Raja Awan Selatan tidak berakting. Saat dia melakukannya, itu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Sepertinya kita harus menghabiskan lebih banyak usaha di hari-hari berikutnya. Pria berjubah ungu itu sedikit mengernyit. Apa yang dia tidak tahu? Apakah Raja Awan Selatan tidak tahu bahwa muridnya begitu kuat? Selanjutnya, setelah masalah ini terjadi di negara Zhao yang berapi-api, Raja Awan Selatan juga terkejut ketika dia menerima berita tentang itu. Ibu kota Awan Selatan, di dalam tanah budidaya meditasi Istana Kerajaan.
Sui Ying, bocah ini, sangat kuat. Raja Awan Selatan tercengang. Masih ada 3 pria berjubah hitam yang berdiri di sampingnya, yang salah satu dari mereka berkata dengan sungguh-sungguh, Raja, apakah kita bertiga masih harus berangkat? Sekte Pedang Langit datang seperti hujan lebat. Tidak mudah menghadapi mereka. Saya awalnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat Sui Ying marah. Namun siapa yang mengira bahwa saya masih meremehkan murid saya ini? Raja Awan Selatan tersenyum, sekarang dia telah tampil sangat baik di negara Zhao yang berapi-api. Maka biarkan dia melanjutkan. Kalian bertiga bisa istirahat dulu. Tunggu sampai sesuatu muncul sebelum bertindak. Tarik untuk saat ini. Ya, ketiga pria berjubah hitam itu mengakui dengan tertib. Setelah itu, mereka berubah menjadi kabut dan menghilang. Mata Raja Awan Selatan dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Mengingat betapa kayanya dia, tidak mungkin kekuatan yang dia miliki terbatas pada apa yang dia tunjukkan kepada orang lain. 6 negara besar kuno ingin mendapatkan keuntungan darinya, namun dia mampu melawan selama bertahun-tahun. Dia secara alami yakin akan fondasinya. Raja Awan Selatan duduk di sana. Tatapannya melintasi kehampaan dan mendarat tepat di luar Istana Suci Awan Selatan di dalam negara Zhao yang berapi-api. Orang bisa melihat matanya menelusuri banyak adegan, di antaranya ada satu adegan di mana Sui Ying berhadapan dengan Chang Suwang. Sebenarnya, dengan kekuatan Sui Ying saat ini, dia bisa memanipulasi ruang waktu dengan kemahiran yang lebih baik terutama setelah jiwanya telah dipelihara dengan aura misterius dari dunia dimensi yang lebih tinggi di luar realm Heart Gridland. Oleh karena itu, banyak teknik kepanduan yang gagal menemukan lokasi Sui Ying. Sama seperti bagaimana guru gunung beralis merah menyembunyikan avatarnya di masa lalu, bahkan guru suci pun tidak dapat menemukannya. Hanya batu monster tua, dengan teknik uniknya yang bisa melakukannya. Mengingat kekuatan Raja Awan Selatan, masih tidak mungkin baginya untuk melacak sampai ke tempat Sui Ying berada. Tapi pertempuran itu adalah sesuatu yang dia ketahui sebelumnya. Karenanya, dia hanya perlu mengamati lokasi itu dan menyelidiki masa lalu. Aneh. Apa sebenarnya teknik yang memungkinkan dia untuk berurusan dengan Chang Suwang begitu tanpa suara tanpa meninggalkan petunjuk apapun, pikir Raja Awan Selatan. Teknik tempur lainnya akan menciptakan gangguan besar-besaran. Tapi alam ilusi berhadapan dengan jiwa. Oleh karena itu tidak menghasilkan riak sama sekali. Apakah ini teknik yang berhubungan dengan jiwa? Atau harta rahasia yang unik? Southern Cloud King membuat tebakannya. Dia kemudian tersenyum. Apapun yang terjadi, itu adalah hal yang baik bahwa muridnya kuat. Kultivator yang kuat biasanya memiliki rahasia mereka sendiri. Raja Awan Selatan tidak akan menggali ini juga. Fondasi Sekte Pedang Langit lebih lemah dari agama suci Awan Selatan saya. Tetapi dengan 2 negara kuno besar yang membantu mereka, agama suci Awan Selatan saya secara keseluruhan kurang beruntung. Murid saya ini masih lebih menakjubkan dari yang saya harapkan. Southern Cloud King menantikannya. Sama seperti bagaimana 2 negara kuno yang hebat telah mengirim para ahli untuk membantu Sekte Pedang Langit dalam kegelapan. Bagaimanapun, itu tidak berarti apa-apa ketika seorang ahli misterius dari Myriad Realms Ancient Nation muncul dan mengalahkan Sui Ying. Pakar misterius itu bukanlah murid dari Sekte Pedang Langit. Kemenangannya tidak mewakili seni mutlak dari Skyward Sect yang lebih kuat. Oleh karena itu, hanya ketika para murid dari 2 agama besar itu bersaing, barulah ia dapat menentukan kekuatan di antara kedua agama besar itu. Sui Ying adalah murid pribadi Raja Awan Selatan. Kemenangannya, terutama saat dia menggunakan teknik kekosongan, mewakili kehebatan agama suci Awan Selatan. Itu membuat banyak pembudidaya mengenali, Ying San Sui Ying telah bergabung dengan agama suci Awan Selatan dan tumbuh begitu banyak. Adalah tepat bagiku untuk bergabung dengan agama suci Awan Selatan juga, dan mempelajari setidaknya sebagian dari apa yang dilakukan Ying San Sui Ying sudah cukup. Lagi pula, semakin banyak kejeniusan yang dimiliki suatu agama, dan semakin banyak ahli yang dimilikinya, semakin menarik agama itu. Negara Zhao yang berapi-api, di dalam Istana Suci Awan Selatan. Sui Ying sudah memecat bawahannya. Dia berkultivasi sendiri. Hu. Meskipun demikian, suara angin bersiul bisa terdengar dari dalam aula yang tertutup rapat. Seorang pemuda berjubah putih sedang duduk di atas sajadah. Di atasnya ada 3 helai sinar yang menutupi seluruh langit. Satu sinar cahaya sebenarnya adalah bagian dari kekacauan primal gelap yang sangat berat. Kekosongan yang mengandung kekacauan utama ini telah membeku di hadapannya. Sinar cahaya kedua dipenuhi dengan kehampaan dan kehampaan, itu akan muncul pada waktu tertentu dan menghilang pada waktu tertentu. Sinar cahaya terakhir, bagaimanapun, adalah gelombang kekosongan yang bergelombang.
Saat ini, suara angin dihasilkan dari sinar cahaya keempat samar yang belum terbentuk. Ketika mengembun, itu akan berubah menjadi sutra. Namun saat menghilang, itu akan berubah menjadi kabut. Objek yang dimaksud adalah kekosongan. Kekosongan telah dipadatkan menjadi untaian sutra dan dipisahkan menjadi materi inkorporeal. Saya selalu kekurangan sedikit saja untuk menyelesaikan teknik ini. Sui Ying duduk di sana sambil mengerutkan kening. Dia melakukan yang terbaik untuk menyingkat sinar cahaya keempat, namun menghilang segera setelah itu. Sui Ying yang bersila bergerak. Dia berteleportasi ke udara, meskipun tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi planar, dia telah berubah menjadi sebuah karya seni. Seluruh pribadinya duduk di dalam karya seni ini. Setelah itu, Art menghilang seperti kabut. Sui Ying yang duduk tiba-tiba melintas dan segera terbagi menjadi beberapa ratus tubuh yang semuanya duduk. 5 fase, 5 fase. Saya selalu kekurangan bagian terakhir untuk menyelesaikan fase kabut ini, beberapa ratus Sui Ying yang duduk bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar. Tiba-tiba, mata ratusan Sui Ying menjadi cerah. Kali ini, perasaan yang dia rasakan sempurna, dia percaya diri. Dengan pikiran, sinar cahaya keempat dipadatkan di atas. Sinar cahaya keempat ini benar-benar seperti sutra dan kabut. Kedua keadaan secara alami dapat berubah satu sama lain dengan mudah, dengan keadaan hampa berubah menjadi aliran air. Jika aliran air ini digunakan untuk membatasi orang lain, itu bisa dengan mudah memotong musuh menjadi berkeping-keping. Dan ketika sinar itu berubah menjadi kabut, itu bisa menjebak musuh di dalamnya. Hahaha, siapa sangka hari pertama aku tiba di negara Zhao yang berapi-api akan melihatku menyelesaikan fase kabut. Tampaknya negara Zhao yang berapi-api adalah tempat keberuntunganku. Sui Ying tidak bisa menahan tawa. Dao kekosongan. Sebelum mengambil Raja Awan Selatan sebagai gurunya, Sui Ying telah meneliti di dua arah yang berbeda kurang dari gaya suci 12 awan selatan lebih besar dari dan arah tombak Dewa Awan Merah. Kedua jalur telah dikultivasikan ke puncak alam primal chaos. Namun demikian, untuk melangkah ke alam Dewa Kosmos, Sui Ying secara alami harus terus meneliti ke lebih banyak arah di mana kekosongan bisa menuju karena hanya dengan menggabungkan mereka bersama-sama dapat meningkatkan peluangnya untuk menerobos. Jadi, tidak lama setelah menjadi murid Raja Awan Selatan, dia menggunakan alasan bahwa dia sudah memahami kurang dari teknik teleportasi alam penghancuran lebih besar dari untuk memilih seni absolut lain yang berhubungan dengan kekosongan dari agama suci Awan Selatan kurang dari teknik penyegelan 5 fase lebih besar dari teknik penyegelan 5 fase. Itu adalah seni mutlak kekosongan terkuat yang dimiliki oleh agama suci Awan Selatan. Itu benar. Yang terkuat. Meskipun ada 3 teknik lain yang lebih berharga dari itu kurang dari teknik 3 alam lebih besar dari, kurang dari teknik avatar lebih besar dari dan kurang dari teknik teleportasi alam penghancur besar lebih besar dari ketika membandingkan poin kontribusi yang diperlukan. Tapi kurang dari Three Realms Technique lebih besar dari adalah seni absolut yang berhubungan dengan waktu. Kurang dari teknik avatar lebih besar dari adalah teknik yang dimaksudkan untuk bertahan hidup dan sangat berharga karena keduanya langka dan karena itu dimaksudkan untuk bertahan hidup. Kurang dari teknik teleportasi alam penghancuran besar lebih besar dari adalah teknik budidaya melarikan diri yang bahkan lebih menantang surga. Dengan mengandalkannya, adalah mungkin bagi seorang kultivator untuk melarikan diri ke dunia asal lain. Namun, kesulitan mengolahnya sangat tinggi. Seseorang harus menjadi Dewa Kosmos menggunakan Dao of Void dan mencapai tingkat kedua Dewa Kosmos sebelum mereka memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Selanjutnya, kemungkinan menggenggamnya tidak tinggi. Sui Ying bahkan memiliki kualifikasi untuk mempelajarinya. Tidak seperti yang disebutkan di atas di mana satu digunakan untuk bertahan hidup dan yang lainnya untuk melarikan diri. Kurang dari 5 passes ceiling tekniknya lebih besar dari adalah seni pertempuran mutlak. Dan itu adalah hal yang sangat mengerikan. Teknik penyegelan 5 fase. Itu berisi 5 jalur Dao yang berbeda dalam kehampaan, dan karenanya disebut 5 fase. Mereka adalah, fase langit, fase bumi, fase valet, fase kabut, dan fase asal. Juga 5 keadaan berbeda tempat kekosongan bisa eksis. Jalur Dao yang berbeda dapat digunakan untuk menerobos ke alam kekacauan primal. Salah satu dari 5 fase dapat memungkinkan pembudidaya mencapai tingkat ke-9 hanya dengan mencapai kesuksesan kecil. Jika seseorang berhasil mengolah ke-5 fase, mereka dapat digunakan untuk melengkapi satu sama lain, teknik penyegelan 5 fase. Ketika seorang kultivator melepaskan 5 teknik tingkat ke-9 dan menggabungkannya menjadi satu, kekuatan yang dilepaskan akan luar biasa. Teknik ini lebih menakutkan daripada gaya suci 12 awan selatan.
Bahkan beberapa teknik penanaman rahasia lainnya yang tidak dapat dibandingkan dengan Raja Awan Selatan. Ini tidak diragukan lagi adalah seni mutlak terkuat yang dimiliki oleh agama suci Awan Selatan, dan juga yang paling sulit untuk dikembangkan. Namun, ini masih bukan kitab suci paling biadab di dunia asal. Sulit bagi seseorang untuk bahkan memahami teknik tingkat ke-9. Untuk memahami 5 teknik tingkat ke-9 di 5 jalur Dao yang berbeda dari kehampaan, orang bisa merasakan betapa mengerikannya melakukan ini. Tetapi ketika seorang kultivator berhasil mempelajarinya, Raja Awan Selatan akan langsung memberikan harta rahasia berharga yang dikenal sebagai manik 5 fase. Dengan mengandalkan manik-manik 5 fase, masing-masing dari 5 teknik tingkat ke-9, dapat dilepaskan pada kekuatan tingkat ke-10. Ketika 5 teknik tingkat ke-10 yang berbeda digabungkan menjadi satu dengan sempurna, baru kemudian teknik fusi itu bisa disebut mengerikan secara tidak normal. Pada saat itu, teknik penyegelan 5 fase, bahkan bisa menyegel teknik teleportasi alam penghancuran. Mereka yang lebih lemah akan dihancurkan sampai mati setelah terjebak di dalam. Seni mutlak yang sangat tirani. Juga sangat sulit untuk dipelajari. Bagaimanapun, seseorang harus memahami 5 jalur Dao yang berbeda. Sebenarnya, seni absolut yang lebih menantang surga adalah kondisi yang lebih sulit untuk mempelajarinya. Misalnya, kesulitan memahami kurang dari teknik 3 alam lebih besar dari lebih sulit daripada memahami kurang dari teknik penyegelan 5 fase lebih besar dari. Ada banyak orang yang menjadi gila dan bunuh diri setelah mengolah seni mutlak itu. Meskipun demikian, setelah berhasil memahami kurang dari teknik 3 alam lebih besar dari, pembudidaya akan mampu melepaskan kekuatan yang lebih mengerikan di atas kurang dari teknik penyegelan 5 fase lebih besar dari. Saya akhirnya berhasil memahami 4 fase sejak saya mulai mempelajari kurang dari teknik penyegelan 5 fase lebih besar dari, pikir Sui Ying. Untungnya, dia telah mengumpulkan fondasi yang kuat. Dalam kehidupan sebelumnya, ia berkultivasi ke berbagai arah kehampaan. Dalam kehidupan ini, dia mempelajari 12 gaya suci awan selatan dan silsilah awan merah juga. Saya hanya tersisa dengan fase terakhir fase asal. Sui Ying merenung. Dia mengarahkan pandangannya ke kekosongan di depannya. Kekosongan itu diperbesar terus-menerus di matanya sampai Sui Ying akhirnya melihat inti dari kehampaan itu, banyak lapisan badan bola kabut hitam yang membentuk membran. Fase asal. Saya telah melihat fase asal dalam kehidupan saya sebelumnya. Dalam kehidupan saat ini, saya bahkan telah menggunakan penghancuran lengkungan untuk keluar dari kandang untuk mengembangkan teknik avatar. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.